Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jabatan permanen manusia sebagai khalifah di dunia ini. Ketika makhluk lain tak mampu mengembannya, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok tokoh yang paling berpengaruh sejak masa muda, sehingga menjadikan lembar sejarah beliau paling tebal dalam semua referensi yang ada. Yang saya hormati, Ibu Inhastusti Sugiasih selaku pengampu mata kuliah Kode Etik Psikologi dan para teman-teman saya yang berbahagia. Di sini, saya, Marwah Azizah, mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya untuk menyampaikan orasi dengan tema peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, dalam setiap perulangan waktu, selain bergembira dan kepatutan bersyukur karena telah terlampauinya kurun waktu demi waktu, adalah lazim untuk menoleh ke belakang menelusuri perjalanan tahun demi tahun. Sudah waktunya para pemuda untuk introspeksi diri dalam tiap peranannya di negara tercinta ini. Adalah fakta sedih ketika peran pemuda dengan rasa nasionalisme tinggi menyatukan bangsa, tumpah darah, dan bahasa kini makin pudar dalam perilaku sehari-hari. Tipisnya rasa kebangsaan tercermin dalam perilaku maraknya korupsi yang seakan menjadi budaya dan bahaya laten. Kecintaan kepada bangsa dan nasionalisme bangsa seakan berada di titik nadir. Sedemikian tipisnya rasa kebangsaan para oknum pejabat, pemerintahan pusat dan daerah, para oknum legislator, bahkan para oknum penegak hukum, mereka tega melakukan tindakan korupsi. Korupsi sendiri adalah mengambil atau mencuri hak yang bukan milik kita dengan memanfaatkan jabatan dan sengaja dan secara sembunyi-sembunyi. Koruptor memang tak pernah kehabisan cara. Mereka tak pernah kehabisan jurus. Berkali-kali mereka gagal, namun kali ini upaya itu semakin berbahaya dan sangat mungkin berhasil. Proses revisi Undang-Undang KPK kali ini cacat secara prosedural, dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi tanpa melibatkan KPK sama sekali. Apalagi mendengarkan khalayak. Bahkan dengan gagah, DPR mengatakan kami tidak butuh masukan publik. Semakin absurd ketika DPR memaksakan hari-hari terakhir masa tugasnya untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK. Mereka yang kerap bersengketa rutin bertengkar mulut, tiba-tiba serentak dan kompak berkata iya kepada revisi Undang-Undang KPK. Wajar jika kita curiga. Terlalu ketara cara-cara kasar mereka. Calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etika justru dipilih anggota dewan dengan suara bulat dan terbanyak. Politik yang menggunakan format demokrasi namun sebenarnya untuk melindungi oligarki. Data menunjukkan sampai Juni 2019 koruptor yang paling banyak ditangani oleh KPK adalah anggota DPR di tingkat pusat dan daerah. Jumlahnya sampai 225 perkara. Tercatat ada 130 kepala daerah, 6 pimpinan partai politik, 27 kepala lembaga atau kementerian terjerat kasus korupsi. Kebanyakan merupakan politisi. Teman-teman sekalian, kenapa di negara Indonesia tercinta ini para koruptor semakin menjamur? Jawabannya tentu banyak dan bervariasi. Namun, pertanyaan yang tepat adalah bagaimana peran kita, para mahasiswa, para pelajar, para pemuda dalam melawan korupsi.
Tekad pemerintah melawan korupsi semestinya kita dukung dengan sepenuh hati. Ada banyak kesempatan yang dimiliki Presiden untuk menghentikan upaya pelemahan ini, tapi kecewa yang akhirnya kita alami. Saat pimpinan KPK telah mengembalikan wewenang pemberantasan korupsi kepada Presiden RI, beberapa pimpinan KPK juga telah mengundurkan diri. Masyarakat, kelompok profesional, dan akademisi beramai-ramai membuat petisi. Dan inilah yang paling berbahaya dari korupsi, ketika rakyat tidak lagi percaya kepada pemimpinnya sendiri. Kita semua perlu bukti bahwa politik tidak abai dan tuli. Kita menuntut mereka yang dipilih dengan suara tidak berlagak lupa menggunakan mata dan telinga. Langit memang terlihat kian mendung. Basa-basi rasanya tidak diperlukan lagi. Krisis sudah terpampang jelas hari-hari ini. Mungkin saja kita memang akan kalah, tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum peluit panjang. Kita tidak rela melempar handuk ke lantai, karena kita belum sudi melihat KPK bercerai. Sebaik sistem akan tak berguna jika pribadi masing-masing tidak berusaha melawan dan menghindari korupsi. Korupsi dalam masalah mental, keimanan, kecenderungan terhadap kecintaan dunia. Generasi anak bangsa yang baik harus dididik dengan baik dan bukan saja untuk kecerdasan IQ saja, tetapi juga emosional dan spiritual yang tinggi, sehingga melahirkan mental dan keimanan kuat dalam melawan korupsi. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai bangsa yang besar, beragama, dan menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai pilar pertama dasar negara, sangat ironis jika peringkat negara terkorup berada pada peringkat pertama. Pemuda menaruh harapan besar dan turut berperan pada upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden. Selain bergantung dari usaha pemerintah, sebagai mahasiswa, kita juga harus menata diri dengan dibekali agama dan aplikasi yang nyata. Alangkah indahnya jika membayangkan sinergi agama dan negara dengan kekuatan pemuda atau mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Kenapa mesti pemuda? Kenapa mesti mahasiswa? Sudah menjadi kemestian jika kemerosotan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh semangat pemuda-pemudanya. Sejarah membuktikan ketika kekuatan para mahasiswa bersatu, ketika kekuatan para pemuda bersatu, bahkan dapat menggulingkan kekuasaan yang sangat kokoh sekalipun. Kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki peran yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Ketika kita sebagai mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi, kita naik atau berkiprah dalam pemerintahan menggantikan sekarang yang telah terisi penuh oleh koruptor. Tindakan korupsi dapat ditekan, bahkan dihapuskan karena ada kesadaran dalam diri kita sebagai mahasiswa untuk turut memajukan negara dengan tidak melakukan korupsi. Dalam konteks pemberantasan korupsi, mahasiswa diharapkan dapat terampil di depan menjadi penggerak motor. Sebab kita sebagai mahasiswa diyakini memiliki kompetensi dasar, intelektual,
kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang kita miliki tersebut, harus menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, yang mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi penegak hukum. Keterlibatan kita sebagai mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi pada wujud dapat menjadi empati wilayah besar, yaitu di lingkungan kampus, di lingkungan sekitar, dan di tingkat lokal serta di tingkat nasional. Sebagai kaum mahasiswa yang menjadi harapan bangsa, seharusnya selalu melihat ke depan dengan segala kemampuannya dan berusaha dengan sebaik mungkin agar bisa menjadi kebanggaan baik di dalam keluarga maupun di lingkungannya. Juga mengabdi kepada agama dan bangsa. Wahai para mahasiswa generasi penerus bangsa, mari sing-singkan lengan bajumu. Mari nobatkan korupsi dan koruptor sebagai musuh yang nyata, musuh bersama. Jangan biarkan hak-hak kita digerogoti oleh para koruptor. Mari sedikit memberikan peran untuk melawan korupsi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila selama penyampaian terdapat hal-hal yang tidak pas dan tidak berkenan di hati teman-teman, sekiranya saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta.